Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang, Bapak Heri Hermawan SPDMM, yang saya hormati tokoh masyarakat, itu Bapak Isin Esos, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yaitu Pak Romli SPDI, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Haji Asdi Sunata SPDMM. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Eka Suprapto SPD MPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Nila Andikarini SPD NIO. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian keterwakilan gender dan orang tua murid serta siswa-siswi SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk membahas atau mendiskusikan identifikasi sumber daya sebagai aset sekolah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, saya Sudarno bersama rekan saya Ibu Rina Munawati SPD. Kami calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian ingin membahas dan mendiskusikan serta mengidentifikasi sumber daya sebagai aset sekolah. Yang kita ketahui, aset ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah yang tentunya bisa berimbas atau berdampak positif bagi siswa. Kemudian seperti yang telah diketahui bahwa ada 7 aset atau modal utama bagi setiap sekolah, yaitu yang pertama ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Nah, dari ke-7 modal ini, mari kita hari ini identifikasi apa saja yang bisa kita kembangkan untuk bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan sekolah kita. Maka sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Heri Hermawan SPDMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah, kami hormati rekan guru, keterwakilan gender, perwakilan orang tua murid dan siswa SMA Negeri 25 yang kami banggakan. Puji syukur kita bisa berkumpul untuk berdiskusi berkaitan dengan aset sekolah ya, atau modal utama di sekolah, sumber daya sebagai aset sekolah. Aset atau berbagai sumber daya yang tadi sudah diungkapkan ada 7. Nah, kemudian kita bisa pilah-pilah gitu ya, karena dengan berdiskusi dengan pikiran orang banyak nanti bisa ditemukan gitu ya, hasil yang maksimal. Tapi kalau hanya CGP Pak Darmo dan Ibu Lina, hanya 2 kepala yang berpikir, mungkin ada hal-hal yang terlewat gitu ya. Tapi dengan kita berdiskusi bersama, banyak yang terlibat,
Nah, bisa banyaklah aset-aset yang ditemukan, sehingga berbagai sumber daya tadi atau aset tadi bisa dikembangkan untuk memajukan atau untuk kemajuan sekolah kita. Yang kami pelajari di modul guru penggerak ini, yang menjadi modal manusia itu yang pertama kepala sekolah, kemudian guru, staf TU, murid. Ini contoh-contohnya. Mungkin dari Bapak Ibu punya pendapat lain. Oh, ini loh masuk ke dalam modal manusia untuk pengembangan sekolah. Modal manusia yang sudah kita miliki itu, guru-guru alhamdulillah sudah sesuai dengan kualifikasinya ya. Kemudian ada juga yang sudah menempuh S2. Nah, itu merupakan modal kita dalam meningkatkan sumber modal manusia yang kita miliki. Kegiatan yang bersifat positif dari sekolah sangat mendukung. Mudah-mudahan kalau kita kerjasama semua merasa memiliki, kita bisa berjalan dengan lancar, bisa aman. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizkin atas tanggapannya. Betul sekali, kita memang memerlukan dukungan ya dari berbagai pihak untuk program sekolah gitu. Kita tidak bisa melaksanakan program itu kalau hanya satu atau dua pihak saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang modal sosial ya dan pemanfaatannya. Modal sosial itu apa saja sih? Modal sosial itu misalnya kita ada kerjasama dengan puskesmas ya, Bu Nita ya, itu juga termasuk modal sosial. Nanti mungkin Bu Nita bisa menyampaikan bentuk pemanfaatannya atau kerjasama dengan puskesmas itu programnya apa-apa saja. Informasi ya Bapak Ibu, pertemuan kita ini nggak hanya sekali nih, jadi bisa minimal 4 kali pertemuan ya. Jadi memang ini satu rangkaian gitu ya kegiatan. Jadi saya minta tolong ya kerjasamanya dari Bapak Ibu semua, nanti ketika diundang lagi misalnya kita mau diskusi lagi, mudah-mudahan bisa meluangkan waktu ya. Kita semua inginnya sekolah itu nyaman, aman, tentram gitu ya, enak ya, dan maju gitu, semuanya maju. Oleh karena itu ya modal-modal tadi yang sudah kita identifikasi ya harus kita kembangkan gitu. Gimana mengembangkan? Kalau modal yang pertama misalnya tadi untuk manusia ya, itu termasuk kita semua, ada siswa, ada komite, kepala sekolah, itu semua harusnya bisa bekerja sama ya, semua bekerja sama untuk mendukung kemajuan sekolah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Saya tutup pertemuan hari ini kita dengan sama-sama membaca hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi untuk membahas dan melanjutkan identifikasi aset yang kita miliki pada pertemuan sebelumnya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan ini. Mungkin kegiatan ini untuk mempersingkat waktu akan langsung dipandu oleh Bu Lina. Silakan, Bu Lina. Terima kasih, Mr. Darno. Ya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Mr. Darno bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 7 aset atau modal yang dimiliki sekolah. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa ada 7 aset yang perlu kita gali apa saja ya, perlu kita identifikasi, kemudian nanti apa saja pemanfaatannya ya. Yang pertama yaitu aset atau modal manusia, kemudian yang kedua yaitu modal sosial, yang ketiga itu modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, 6 modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh modal finansial ya. Jadi hari ini kita pengen tahu lebih lanjut apa saja sih kira-kira yang kita miliki gitu ya. Modal manusia nih apa saja, kemudian modal sosial yang kita miliki itu apa saja, sampai ke modal finansial ya. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga ya bersama dengan kepala sekolah, kemudian ada juga perwakilan dari tokoh setempat, atau komite, kemudian murid juga ya, wali murid. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan. Nah, hari ini kelanjutannya gitu ya. Mungkin yang kemarin itu ada hal-hal yang miss atau yang terlupakan gitu ya, belum disampaikan. Nah, mudah-mudahan hari ini ada tambahan masukan atau ada ide baru gitu kan, atau ada hal-hal yang mungkin bisa untuk ditambahkan ya, terutama untuk pemanfaatannya untuk sekolah dan juga untuk memenuhi kebutuhan murid-murid kita. Itu ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama nih untuk modal manusia ya. Kemarin kita udah bahas ada beberapa modal manusia, yaitu ada kepala sekolah, kemudian guru, staf TU, murid, komite sekolah, dan pengawas sekolah ya. Nah, murid kemarin juga kita udah bahas yang muridnya seperti apa. Nah, ada bahwa di sekolah kita itu muridnya itu heterogen kan, dari latar belakang yang berbeda-beda gitu kan, dari segi kemampuan akademik, kemudian dari segi ekonomi gitu kan, itu juga berbeda-beda. Kemudian bakatnya juga berbeda-beda. Nah, kira-kira nih apalagi nih murid kita tuh punya murid yang seperti apa sih yang bisa kita kembangkan gitu lebih lanjut. Bisa dijadikan mungkin kelas mungkin ya. Jadi yang punya kelas itu bukan murid tapi guru gitu ya, kalau memang bisa. Jadi yang punya ya memang. Jadi pemanfaatan aset fisik berupa pemanfaatan aset fisik berupa lab ini dimanfaatkan untuk belajar. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama mengidentifikasi seperti yang kita sudah lakukan. Kita sudah mengidentifikasi semua aset yang kita miliki. 7 aset ini sudah kita identifikasi. Kemudian kita bisa memanfaatkan aset tersebut untuk pengembangan sekolah kita yang kebermanfaatannya ini bernilai positif bagi siswa, intinya bagi siswa. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat ya. Kita bisa berkumpul pada hari ini di ruang perpustakaan untuk membahas lanjutan ya. Ini pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang identifikasi aset atau modal yang dimiliki di sekolah kita. Ya, pada pertemuan sebelumnya kan hari Kamis ya, kita hampir semua pihak ada gitu kan terlibat. Kita sudah membahas beberapa ya yang ada di sekolah kita nih, apa saja dari mulai aset atau modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama, ya. Kemudian modal lingkungan sama modal finansial ya. Nah kemarin sudah ada pertemuan dengan Dewan Guru dan Wakasek. Nah pada hari ini kita pertemuan lagi dengan murid ya. Nah jadi pengen tahu nih apalagi misalnya ada tambahan untuk aset atau modal yang dimiliki di sekolah kita yang belum dibahas gitu ya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau ada rencana tindak lanjutnya dari pemanfaatan aset itu seperti apa gitu ya, nanti silakan masing-masing perwakilan murid untuk menyampaikan sarannya gitu ya, menyampaikan kira-kira ini. Sekali lagi ini ditekankan adalah kekuatan ya. Kekuatan itu kan berarti apa yang sudah kita miliki. Jadi kita jangan terlalu fokus dulu sama kekurangan gitu ya. Kita fokuskannya pada kekuatan atau kelebihan yang dimiliki sekolah gitu. Karena kalau kita bahas wah ini nggak ada, ini kurang, ya nggak ada beresnya gitu ya. Makanya sekarang kita mau bahas apa sih yang kita miliki, kelebihan apa sih atau kekuatan apa sih yang dimiliki yang ada di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan, yang mungkin belum dimanfaatkan secara optimal gitu ya. Nah itu bisa kita manfaatkan lebih optimal lagi gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau bahas kekurangan memang nggak ada habisnya ya. Jadi kita bahasnya apa kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah aja nih ya, sebagai aset atau modal yang kita miliki. Ini vertical garden ini kamu lebih fokus cuman Kita ada dua, jadi di atas tuh tanamannya kayak cabai, kayak gitu. Cabenya tuh macam-macam, terus di bawahnya tuh kokot. Jadi dia tuh ke bawah. yang menjuntai ke bawah. Dia udah jalannya lagi sekarang juga kan? Akarnya itu. Kan si akar ditaruh di bawah, di Iya. tanaman. Jadi dia ke bawah. Hasil diskusi hari ini diantaranya tadi sudah menyampaikan apa-apa saja aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita dan yang bisa kita manfaatkan ya. Demikianlah diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada Mr. Dano yang kita bisa sama-sama berkolaborasi ya, bekerja sama, dan pada semua yang sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak ya. Baiklah, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan sekian dari Ibu, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul menindaklanjuti diskusi yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini adalah diskusi keempat dari identifikasi sumber daya sebagai aset sekolah. Mudah-mudahan pada diskusi kita kali ini bisa menghasilkan kegiatan yang nantinya bisa dipergunakan atau dimanfaatkan dari aset yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, terutama buat kami. Selanjutnya, untuk mempersingkat diskusi kita kali ini, maka saya persilakan untuk Bu Rina untuk membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Kepada Bu Rina dipersilakan. Ya, terima kasih Sedano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah sedia meluangkan waktu ya untuk kita kembali diskusi dalam rangka mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita ya. Beberapa pertemuan kemarin kita sudah ada hal-hal yang dibahas ya, diantaranya kita sudah bahas tentang modal manusia, kemudian modal sosial, kemudian modal politik ya, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial ya. Beberapa juga sudah memberikan idenya gitu ya untuk pemanfaatan aset yang dimiliki oleh sekolah kita ya. Dari kemarin kita udah bahas ya, untuk aset yang perlu kita kembangkan itu dari aset fisik ya atau lingkungan yang ada di sekolah kita ya, diantaranya pemanfaatan lahan untuk pembuatan apotek tidur, kemudian budidaya hidroponik ya, kemudian budidaya lele juga. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, kita fokus lagi ya dari diskusi yang telah kita lakukan, kita realisasikan, yaitu apotek hidup dan hidroponik ya. Jadi banyak, walaupun memang ini kita bisa realisasikan, tapi banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya untuk apotek hidup ya, kita sudah tadi ya sudah menentukan tanaman apa nih nanti. Mungkin kita kolaborasi dengan PMR lah ya, nanti membuat list nama-nama tanaman obat apa saja yang akan kita tanam. Kemudian menentukan lahan ya, kita sudah menentukan lahan, yaitu di depan dan di samping UKS. Kemudian juga perawatan ini mungkin tadi juga dari siswa sendiri sudah menyampaikan, nanti kita ada jadwal tiket. Nah, bukan cuma KIR dan PMR lah, nanti siapapun yang mau ya, yang punya kepedulian terhadap lingkungan kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa terrealisasikan dan menjadi nilai manfaat dan nilai ibadah buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan juga dengan adanya kegiatan ini sekolah kita bisa berkembang lebih bagus lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.